adalah musibah atau ujian ya, semuanya ada hikmahnya. Jadi nggak ada tuh nggak boleh ini nggak boleh no. Selama kita berintrospeksi aja bahwa tadi kita kurang berzikir. Sebenarnya iya. Kita nyanyi maghrib nyanyi. Kita udah zikir duluan. Enggak bohong. Kita udah zikir pertama, abis itu baru kita nyanyi. Kita zikir dulu sebelum jalan. Tapi yang masalahnya adalah Kak Sarah tuh nggak manage ya. Dia udah tahu pergi keluar kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Peta Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Innalillahi wa innalillahi rojiun buat Unirifa ya teman-teman. Untuk kesekian kalinya kita melihat kesialan demi kesialan menimpa Unirifa. Dan pihak sebelah tentu saja akan langsung mengkait-kaitkan dengan mengatakan Unirifa kena azab. Unirifah dihukum oleh Yesus karena perbuatan, karena mulut jahatnya, kan begitu. Jadi bagi teman-teman, di sini saya ya hanya memberitahukan apa yang terjadi sehingga teman-teman tahu dan tidak keliru. Tidak keliru atas informasi yang beredar di luar sana, terutama berita-berita hoaks. Saya mendapati beberapa chattingan dari teman-teman sekitar yang menanyakan, apa benar ini terjadi? Apa benar Unirifa terkena masalah ini? Ya, saya ingin jelaskan karena saya tahu persis kronologisnya dan saya yang dimintain tolong oleh Unirifa saat kejadian tersebut. Tapi sebelumnya saya mau jelasin dulu ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi sama Unirifa sehingga banyak sekali kesialan demi kesialan yang hinggap kepada Unirifa. Saya nggak tahu apakah Unirifa ini perlu mandi kembang, apakah memang karena dihukum oleh Yesus, ya kalau yang supranatural kita nggak tahu dan kita kesampingkan. Tetapi kalau saya melihat Unirifa sering tertimpa masalah ini karena dia yang teledor secara pribadi. Dia yang kalau melakukan sesuatu, ya, dia kalau udah lagi melakukan kegiatan itu gerasa gerusuk, sibuk tak menentu. Kacau balau, persiapannya nggak ada, langsung tabrak sana, tabrak sini, lagi pengen apa, langsung dia kerjain, sehingga nggak ada persiapan. Inilah yang membuat banyak kejadian-kejadian unik menimpa Unirifa. Contohnya, beberapa waktu yang lalu ya, kita juga tahu bagaimana Unirifa kakinya patah teman-teman. Begitu kakinya patah, heboh lah jagat dunia diskusi lintas iman, pihak sebelah langsung membuat konten-konten yang mengatakan kena azab Yesus lah, kena kritik Yesus dan sebagainya. Dan ini yang terbaru, Unirifa mengalami kecelakaan di kilometer 25. Ya, kilometer 25 tol MBZ teman-teman. Dan ini cukup lucu. Kalau yang ini, ya mohon maaf, saya harus ketawa teman-teman ya, karena saya tahu sekali apa yang terjadi. Oke, kita coba lihat dulu ya. Tapi sebelumnya saya mau kasih pendahuluan. Jadi terjadi insiden di kilometer 25 tol MBZ saat Unirifa dan Kak Sarah sedang on the way. Sedang perjalanan dari Jakarta menuju Cirebon. Jadi memang Kak Sarah itu rumahnya di Cirebon, sehingga dia lagi mau pulang dan Unirifa menumpang. Menumpang sampai Cirebon, nanti dari Cirebon dia baru naik bus ke Klaten. Dan di perjalanan, mereka mengalami insiden. Bannya pecah, teman-teman. Saat lagi melaju dengan kecepatan yang tinggi, tiba-tiba ban mobilnya pecah. Bahkan mengeluarkan asap dan api menurut anaknya Kak Sarah, yaitu Rashid. Kok bisa seperti itu? Ya, saya nggak tahu, teman-teman ya, karena di TKP bukan saya. Tetapi kan saya dikasih tahu. Tiba-tiba seperti itu yang terjadi, dan karena bannya tiba-tiba meledak, setir, kemudinya jadi tidak stabil, dan hampir terjadi kecelakaan fatal, karena kita tahu, itu kiri kanan kan dinding pembatas, hampir ditabrak oleh Kak Sarah, tetapi alhamdulillah sempat rem, sempat berhenti, dan langsung ke samping. Bagaimana insiden tersebut? Ya kita tonton dulu ini ya teman-teman ya, ini memang lawak-lawakan aja nih, kalau Unirifa. Oh, siap ya. Konten sekalian. Aku bikin konten aja ya. Hah? Iya, bikin konten. Oke.
Alhamdulillah kita udah ketemu ya dengan Bunda Sarah ya. Alhamdulillah Uni sehat nih ya. Yang belah kiri, belah kanan. Belah kiri, belah kanan. Waduh, bener-bener, aduh, malah saya ngonten, tunggu sebentar ya. Ini kunci-kuncinya bang. Ya Allah, udah sejam gua di sini. Ini Rifah. Iya benar. Yang susah kita itu ikhwah kita sendiri. Aduh, YouTube nih. Oke, ini gila aja penderitaan kita dijadiin konten YouTube, guys. Jadi kalian tuh netizen, kalian seneng ya aku menderita ya. Jadi dapat konten ya. Oke ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat penikmat channel apa? Benteng Hati Channel. Benteng apa? Benteng Hati Channel. Benteng Hati Channel ya, apapun lah nama channelnya, yang penting dengan kesulitan aku itu bisa membuat kalian bahagia ya mau gimana lagi ya kan. Ini kita tadi tuh gini ceritanya, kita tuh lagi apa, kita tuh dari tempat Kak Titis kita mau pulang ke Cirebon kan, aku mau ke Klaten, dia ke Cirebon. Ya udah, kita dari Cirebon aja Klatennya. Tahu-tahu seperti biasa sama Sarah tuh banyak banget polemik yang gua hadapin ya. Pertama, jatuh kaki gua tuh gara-gara dia tuh. Ini juga orangnya nih. Yang kedua, sekarang ban kita pecah di jalan. Ada Bang Aang sama Bang Sincan, Masya Allah. Ya makasih banyak pokoknya buat Bang Aang sama Bang Sincan. Semoga Allah yang bales. Aku nggak bisa berkata apa-apa lagi karena aku panik. Tadi karena ada asap di mobil. Di ban mobilnya ada asap. Kita udah suzon aja gitu. Tapi alhamdulillah Allah selalu jaga. Allah selalu jaga. Orang nggak bisa dikatakan sabar kalau dia nggak menghadapi sesuatu, lalu dia bertahan untuk struggle untuk menjalani hidupnya. Dia nggak akan bisa dikatakan sabar tuh. Orang nggak akan bisa dikatakan ikhlas kalau dia nggak akan kehilangan sesuatu. Orang ikhlas itu harus kehilangan sesuatu dulu baru dikatakan ikhlas. Gitu. Jadi kita kehilangan apa? Kehilangan waktu. Besok ujian semester. Aduh. Ya, cepet-cepetnya konten, gak apa-apa. Ada hikmahnya iya. Karena emang gue minta, udah biarin aja, emang ada cerita. Waktu di Bandung kan ada cerita. Iya, yang dia jatuh. Nah ini sekarang ban mobil. Tapi tadi tuh bang, di situ tuh kayaknya ya pemerintah harus perhatian juga, kayak 2 kali gue lobang. Nggak tahu kilometer berapa, lupa. Antara 21, 22, tapi sebelumnya ada di kilometer 11 juga itu. Jadi hati-hati ya, malam juga lampunya kurang. Tapi Ya, kita ini nih, kita apa? Kita nih tim rescue dari Arimatea. Iya, Masya Allah. Jadi bukan masalah Oh iya. juga. Kita kemarin Bang. Oh, Buat seluruh netizen Bang Aang, Ya. ya cuma satu ya dari aku ya. Nih, buat netizen Bang Aang, doakan YouTube-nya Bang Aang sukses. Doakan Bang Aang sehat, Bang Sincan sehat. Terus satu lagi subscribe. Ya, jangan lupa di subscribe channelnya ya. Semoga Bang Aang bisa menjadi konten kreator yang channelnya bisa jadi 10, 20 kayak si Julius tuh. Amin. Salam buat istri Bang Aang ya. Nah, kalau kehidupan kita bisa jadi konten buat lu, kenapa enggak? It's okay, nggak masalah kita. Bener nggak sih? Dan kita juga dapat info dari Julius. Yes, thank you ya, Jul. gimana tadi Bang Aang bilang itu tim rescue dari Arimatea? Iya, kita nih iya, rescue aja. Oh, Masya Allah. Waktu ada ini juga. Program. Oke. Oh, Masya Allah. Keren banget. Semangat Bang. Itu bagian depan tuh. Iya. Yang dibongkar belakangnya. Pinter banget Bang Sincan. Salah. Gokil nggak? Emang kalau udah sama Saraswati nih ya, hidup gue penuh dengan nggak ngerti lagi lah. Yang jatuh lah, yang di Mercure kemarin alarm Mercure bunyi gara-gara dia juga nih. Sama dia juga, ya kan, jatuh juga sama Di dia. Bandung. Nih. Di Bandung kita jatuh. Berarti Kami jodoh. sama
Kami nggak bisa disatukan. Kami nggak bisa disatukan memang. Seperti makanya ceritanya seperti Sarah dan Hagar. Nggak boleh disatuin kita. Nggak ada ini. Apa nggak ada kayak gitu, nggak ada. Semua pure. Ya, nggak boleh, nggak Semua boleh. ada pure. Ini adalah musibah atau ujian ya. Semuanya ada hikmahnya. Jadi nggak ada tuh nggak boleh ini, nggak boleh no. Selama kita berintrospeksi aja bahwa tadi kita kurang berzikir. Sebenarnya iya, Kita satu nyanyi maghrib Enggak, nyanyi. kita udah zikir duluan. Enggak, bohong. Kita udah zikir pertama, habis itu baru kita nyanyi. Kita zikir dulu sebelum jalan. Tapi yang masalahnya adalah Kak Sarah tuh nggak manage ya. Dia udah tahu pergi keluar kota. Masa dia nggak bawa ban serap? Yang bener aja. Ini ke depan buat teman-teman, buat pembelajaran ya. Kalian kalau mau pergi, berpikir dulu. Begini atau gimana? Saya mau bantuin ini biar Oh, Bang Aang mau bantuin. Ya udah gue yang pegangin dong. ini dulu kameranya. Lah. Ya udah ke muka gue aja. Jadi biar begini aja deh. Dia mau bantuin guys. Bang Aang mau bantuin. Ya. Bang Aang ini salah satu. Kebalik dong. Bang Aang ini salah satu ini ya guys. Bang Aang ini salah satu anggota kita yang selalu siap ada gitu. Dan kalau seandainya aku ke Jakarta tuh yang pengawal aku tuh dia tuh. Ya, dia yang bakalan ngawalin kemana-mana gitu. Oke. Cek. Ya Allah, abang ini suruh pegangin. Emang kurang ajar sekarang abang ini suruh pegangin. Jadi Dua orang. Jadi hari ini kita terjebak guys. Pelajaran. Ini gara-gara Kak Sarah belanja banyak. Dia belanja sampai ngabisin duit. Berapa juta lu ngabisin duit lo? Boros banget lu. Tuh belanjaannya tuh. Tengok tuh. Ya rasanya sama aja, lu nya Kak. Ya intinya gini lah, jangan ditiru ya Kak Sarah, jangan ditiru. Apa yang dilakukan Kak Sarah itu berbahaya. Kalian kalau mau pergi keluar kota, itu cek mobil kalian, kondisi mobil kalian, dicek gitu ya. Perhatikan dengan baik. Jangan sampai kalian keluar kota, itu mobil nggak ada ban serapnya. Jangan kalian tiru wanita durjana ini ya, bahaya. Bahaya. Nggak usah gitu aja, kita diam. Ya, jadi wanita ini tuh tengok abang di belakang tuh. Bang, gimana bang perasaannya bang? Abang mengawal kami bang dari tadi bang. Gimana Bu? Perasaannya gimana abang? Abang tuh nggak siapa wanita ini? Ini wanita ini calon biarawati loh. Calon biarawati loh dia loh. Abang tahu dia siapa? Abang muslim atau non muslim? Muslim. Abang muslim. Abang tahu nggak ayat Matius? Nggak tahu. Nggak tahu abang. Abang tahu nggak Yesus datang ke dunia buat ngapain? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Saya kasih tahu ya. Yesus itu datang untuk jujur tentang dirinya, bahwa dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Nah itu dia datang. Abang ingin tahu informasinya di mana? Dalam kitab Matius. Dia berkata, tidak semua yang memanggil aku Tuhan Tuhan apa Injil orang itu. Canda macam itu. Canda. Pasti grup ini juga. Iya, ini API semua ini orang-orang API itu solid banget guys. Banget. Di mana saja kami berada, mereka selalu hadir. API. Dia masih live. Mana tahu dengan penderitaan gua subscribernya jadi banyak kan? Keren kan dia? Gak usah, jangan biar banyak yang nonton. Soalnya kakak lihat aja thumbnail ya. Unirifa jatuh, banyak yang nonton. Unirifa bannya pecah di jalan, banyak yang nonton. Iya. Unirifa innalillahi si Julius kemarin kan? Viral. Ya teman-teman sudah saksikan ya. Jadi itulah yang terjadi. Dan saya nggak tahu ya, Unirifa ini kadang-kadang kacaunya, setiap ada kejadian dia umumkan di live. Jadi orang tahu pun karena dia live. Sehingga Polycardus yang benci sama dia, itu langsung membuat berita, wah kena azab dan sebagainya. Sebenarnya yang buat masalah ini Unirifa gitu. Kalau Anda sakit, Anda sedang problem, ya sudah. Jangan diumumkan di medsos. Kalau diumumkan ya siap-siap jadi konsumsi publik dan siap-siap jadi bahan konten Polycardus. Jadi saya cukup ini ya, menyayangkan gitu. Dan saya sedikit cerita, karena saya tahu betul ini kejadiannya. Tiba-tiba Unirifa dan Kak Sarah nelpon saya gitu. Jul, ini bagaimana ya? Mereka bilang ini bagaimana? Saya pecah ban, kamu bisa nggak datang ke sini? Dia bilang.
Saya bilang, kalau saya ke sana, itu butuh waktu 2 jam. On the way ke sana sudah 2 jam. Kelamaan gitu. Saya sampai ke sana pun, mau bawa bannya ke tempat tambal ban lama. Ya, lama gitu. Karena dari tempat saya itu kan langsung tol, langsung ke arah dia, jauh. Harusnya teman yang lain, yang dekat situ yang menuju lokasi. Udah telepon sana sini, ternyata Uniriva tidak ada yang nolongin. Ini cukup menyedihkan juga ya. Jadi dia koar-koar di live yang disaksikan ratusan orang, tapi tak ada satupun yang peduli. Terus yang kedua, dia telepon beberapa temannya, tak ada juga yang peduli. Saya sampai, Uni, lu selama ini koar-koar bahwa lu pendebat yang hebat, punya teman yang banyak, tapi kok seperti ini gitu. Terus saya hubungi Bang Sinchan dan Bang Aang ya, yang memang istilahnya paling gercep lah setiap ada kejadian. Dan alhamdulillah mereka dua sedang ada di tempat Cayono atau Umar. Ya, lagi dari tempat si Umar yang notabene lokasinya nggak jauh dari tol MBZ. Jadi saya hubungi, saya bilang kalian sajalah yang ke sana, dan mereka menyanggupi. Dan supaya tidak lama daripada naik ke dalam tol, ya temui mereka, ambil bannya, baru pergi tempel. Mending beli ban second, langsung bawa ke sana, sekalian velaknya. Kan ada velak sama ban second, langsung dibeli, langsung dibawa ke sana. Kalau enggak kan harus beberapa kali bolak-balik ya. Anda masuk tol, jumpai mereka, keluar tol, ya buat bannya, harus U-turn lagi kan, harus ke arah sebaliknya, baru masuk lagi. 4 kali Anda masuk tol, repot. Jadi mending supaya cuman sekali aja ya, sekali perjalanan, artinya pergi ke sana, terus pulang, ya cuman masuk tol 2 kali, ya beli ban second aja gitu sama velg second. Dan itulah yang menjadi pilihan. Dan yang cukup membagongkan adalah Uniriva dan Kak Sarah itu nggak ngecek ban secondnya. Jadi mereka keluar kota dari Jakarta ke Cirebon, tapi nggak pernah ngecek bannya. Mereka nggak lihat dia punya ban second, ada angin atau tidak. Terus yang kedua, kondisi ban mereka bagaimana. Jadi saya bilang semua yang terjadi ini karena gerasa-gerusuk, karena tidak bagusnya persiapan mereka. Ya, jadi ini pelajaran juga bagi kita semua, agar kalau kita melakukan perjalanan jauh, ya dipastikan dulu kendaraan, kondisi, dan sebagainya. Ya, jadi ini jadi pelajaran bagi kita semua. Tetapi di sini saya mau melucu, ya saya kasih tahu info yang teman-teman nggak tahu lah. Ya, ini ada satu kejadian saat Bang Sinchan, ya, Bang Sinchan dan Bang Aang membawa ban bekas atau velg bekas tersebut menjumpai Kak Sarah dan Uniriva. Di sana, Bang Aang sibuk live. Ya, tadi kalian lihat rekamannya ya. Itu Bang Aang sibuk rekamin. Sedangkan Uniriva sibuk debat di TikTok. Kak Sarah juga ikutan masuk ke room TikTok, tempat Uniriva. Bang Sinchan lah yang jadi ngerjain. Ya, mengerjakan ban mobilnya yang kempes. Jadi dibukalah sama Bang Sinchan. Posisinya di kanan belakang. Bang Sinchan nyampe, dia lihat ban kanan belakang kempes, dia buka. Dia buka, dia putar. Setelah selesai udah buka velg, barulah Uniriva bilang, "Loh Bang, yang bocor depan sebelah kiri." Dia bilang, bukan kanan belakang. Bang Sinchan bilang, aduh, kok nggak dari awal dikasih tahu gitu. Udah capek-capek dongkrak, udah capek-capek buka velgnya, ya lepasin bannya, rupanya yang kempes depan. Itulah dibilang, ini kacau sekali ya. Udah lagi kejadian, masih sempat-sempatnya nge-live, masih sempat-sempatnya masuk room diskusi. Saya bingung, ini totalitas pengorbanan atau lagi ngelawak ya? Ini membagongkan teman-teman. Jadi mungkin kita di sini ambil hikmahnya. Ya, yang pertama, persiapanlah dengan baik sebelum melakukan sesuatu. Terus yang kedua, kalau terjadi kejadian, tolong konsentrasi. Jangan lagi kejadian sibuk live, malah sibuk nelepon, malah sibuk yang aneh-aneh gitu ya. Maksudnya kalau nelepon pun minta pertolongan oke. Tapi nggak perlu pergi masuk room debat, atau room diskusi, atau ngobrol sama teman, kan beresin dulu gitu. Beresin dulu apa yang terjadi. Ya, itu jauh lebih baik dan lebih bagus lah ya. Jadi itulah yang terjadi, dan setelah kejadian kita ketawa-tawa aja. Dan
di sini saya mau bilang ya, saya nggak tahu ya ini Uni Rifa ini memang punya bakat jadi bahan lucon atau apa gitu. Karena sering sekali kejadian-kejadian aneh menimpa dia, dan entah kenapa yang ikut sama dia selalu kena tarik juga, selalu kena tarik kejadian-kejadian aneh. Saya juga udah beberapa kali itu sampai dibilang harus hindari nih Uni Rifa ini, kacau kali soalnya dia. Oke, mungkin itu aja intermezzo di kesempatan kali ini ya, biar kalian tahu apa yang terjadi dan mereka sendiri tidak terkena masalah ya, tidak ada hal apapun yang menimpa mereka, aman-aman. Jadi kalau ada konten-konten sebelah bilang kecelakaan dan sebagainya, enggak ya, memang ada insiden bocor ban dan itu hal yang wajar, siapa aja bisa mengalaminya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.